Baik, mari kita akan hari ini merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu menyimak dan memperhatikan saja ya Bapak Ibu, biar kita sama-sama bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina." Ayat yang kelima, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Hari ini kita mau belajar tentang peduli. Tapi sebelumnya saya ingin kita kembali mereview mengenai tema kita di tahun ini. Tema ini diambil dari kisah hidup jemaat mula-mula. Bapak Ibu, kisah hidup jemaat mula-mula itu dimulai dari hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan untuk umat manusia. Jadi hari Pentakosta itu nggak bisa berulang, Bapak Ibu. Satu kali dicurahkan, maka Roh Kudus itu akan selalu ada untuk menolong, memberkati umat manusia. Jadi prosesnya bukan lagi pencurahan Roh Kudus, tapi kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita. Nah, pada masa itu Roh Kudus membentuk sekelompok orang percaya. Di Alkitab disebut dengan jemaat mula-mula. Kalau kita kenal sekarang namanya gereja. Jadi kelompok orang yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus ada dan kemudian mereka dengan tekun, Bapak Ibu Saudara, tekun dalam persekutuan ya. Kalau kita membaca Alkitab itu Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dalam pengajaran, kemudian mereka juga tekun untuk berkumpul selalu di bait Allah. Jadi selain mereka bersama dengan kelompok-kelompok kecil mereka juga ada di dalam bait Allah untuk bersama-sama beribadah. Sama seperti kita kalau dalam konteks sekarang kita beribadah di bait Allah. Mereka melakukan itu dengan tekun. Nah, hasil dari ketekunan itu adalah kepedulian. Bagaimana mereka bisa peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada masa itu salah satu yang ditulis oleh Alkitab adalah mereka menjual apa yang mereka punya, kemudian membagikannya kepada mereka yang membutuhkan. Jadi ketika ada yang membutuhkan, maka mereka menolong, dan salah satu caranya adalah mereka menjual apa yang mereka punya. Nah, mata rantai ini nggak bisa dipisahkan ya Bapak Ibu. Jadi kita itu akan mengalami kesulitan untuk tekun dan peduli kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita juga nggak bisa menjadi peduli dengan orang lain kalau kita nggak tekun di dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita
tekun di dalam ibadah kita. Makanya penting sekali untuk disampaikan kepada kita semua untuk kita tekun di dalam ibadah. Nah, saya ingin mereview sedikit tentang kata tekun yang dimaksud di ayat itu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Lebih mudahnya saya mendefinisikan kata tekun di situ Bapak Ibu sebagai sebuah tindakan yang dilakukan terus-menerus secara konsisten. Jadi konsisten itu kata kuncinya. Dilakukan terus secara konsisten. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata tekun itu ya Bapak Ibu dilakukan terus-menerus gitu. Dilakukan terus-menerus, tetapi kita memperhatikan kata konsisten. Kata konsisten ini mengandung makna yang sebenarnya cukup baik untuk kita pahami. Pertama begini, bahwa konsisten itu bisa menunjukkan kedewasaan seseorang. Orang yang dewasa Bapak Ibu ketika dia melakukan sesuatu, dia bisa melakukan secara kontinu, secara konsisten. Nah, beda dengan mereka yang masih anak-anak, masih kanak-kanak. Jadi kadang bisa melakukan, kadang tidak. Kadang melakukan, kadang tidak. Bahkan bisa tergantung mood katanya. Melakukan ini atau ibadah ini, kadang enggak gitu. Jadi itu membuktikan, konsisten itu membuktikan kedewasaan kita. Membuktikan kematangan kita secara rohani. Nah, tapi ternyata konsisten itu juga Bapak Ibu, itu bisa menunjukkan integritas diri kita itu siapa. Kalau integritas itu kan definisi mudahnya apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar. Apa yang kita omongkan sama dengan apa yang kita lakukan. Itu kan yang disebut dengan integritas. Jadi orang yang konsisten adalah orang yang konsisten. Kalau dia bilang A, maka dia akan lakukan A. Jangan bohong. Dia marah dengan seseorang, jangan bohong ya. Maka dia pun harus tidak bohong. Itu menunjukkan integritas diri kita. Jadi orang yang konsisten, orang yang tekun itu Bapak Ibu, membuktikan bahwa dia punya kematangan, dia dewasa, dan dia punya nilai integritas yang baik. Nah, kita diajar untuk itu. Itu review sedikit ya Bapak Ibu tentang kata tekun. Hari ini kita mau belajar kata yang kedua, yaitu peduli. Ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu pasti sudah punya gambaran tentang ayat itu. Bagaimana seorang perempuan yang kedapatan, tertangkap basah, berbuat zina. Jadi jelas-jelas dia tertangkap basah, dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kita mau belajar dari peristiwa perempuan ini tentang apa yang dimaksud dengan peduli. Peduli ternyata bukan hanya sekedar memberi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara ada di simpangan jalan, kemudian ngasih orang lain uang, ada anak-anak di situ yang suka ngamen atau yang berjualan, kemudian kita bilang, wah saya peduli. Bukan hanya itu. Peduli bukan hanya memberi ternyata. Tetapi peduli itu adalah menunjukkan satu tindakan atau usaha untuk membuat orang lain lebih baik. Kalau sebelumnya ekonominya nggak baik, kita peduli dengan dia, kita melakukan tindakan untuk menolong dia supaya ekonominya jadi baik. Kalau misalnya kita mendefinisikan hanya memberi, ya berarti Bapak Ibu Saudara selalu kasih uang dong setiap bulan. Gitu. Tiba-tiba pas nggak ada uang, orangnya minta, kan kita bisa emosi, kita bisa marah. Tapi coba misalnya kita dalam konteks peduli ini adalah bagaimana tindakan usaha kita untuk menolong orang lain lebih baik. Ternyata bukan hanya kita memberi. Kalau kita kasih terus uang, nanti uangnya habis. Bagaimana kalau kita kasih cangkul dia? Untuk dia bekerja. Itu bentuk dari kepedulian Bapak Ibu. Jadi bukan hanya memberi. Kita juga bisa menasehati orang lain. Menjadi semakin baik. Kalau orang yang biasa melakukan kesalahan, kita tolong dia supaya dia menjadi semakin baik. Nah, itu usaha atau tindakan itu. Itu kan butuh perjuangan Bapak Ibu. Itu betul-betul butuh effort yang besar dalam diri kita untuk kita melakukannya. Selama ini mungkin kita bisa melakukannya untuk orang-orang terdekat di lingkungan kita. Mungkin untuk kerabat kita.
atau mungkin orang-orang di dalam kelompok kita. Gitu. Tapi ketika kita harus menolong orang lain, biasanya begini Bapak Ibu. Kalau kita menolong orang 1 kali, menolong orang 2 kali, rasanya kita sudah mulai senang ya, mulai bangga, oh saya bisa menolong orang lain. Tapi kalau orang itu terus membutuhkan pertolongan 3 kali, 4 kali, 10 kali, belasan kali, lama-lama yang keluar dari mulut kita itu bukan lagi ucapan syukur, tapi gerutuan. Ini loh ditolong terus, ditolong terus, ditolong terus. Tapi itulah tindakan kita untuk menunjukkan kepeduliannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata peduli itu aja diartikan memperhatikan, menghiraukan. Kalau bahasa Indonesia menghiraukan itu kan berarti kita melihat dia terus, memperhatikan dia gitu. Itu yang disebut dengan menghiraukan. Jadi peduli bukan hanya memberi, tapi ada satu usaha yang kita lakukan, ada satu tindakan yang kita lakukan untuk menolong orang lain semakin menjadi lebih baik. Nah masalahnya tindakan atau usaha itu gak mungkin cuma dilakukan 1 kali. Mungkin berkali-kali kita lakukan. Mungkin kita juga tidak lakukan 1 hari. Tapi mungkin berhari-hari harus kita lakukan. Di situ sulitnya Bapak Ibu. Di situ beratnya. Coba misalnya hari ini ya, ada seseorang yang kita tahu dia membutuhkan materi, membutuhkan uang. Kemudian diumumkanlah, kita mau tolong orang ini, dia anaknya mau masuk sekolah, besok tinggal terakhir bayar. Ayo siapa yang bisa, kita urunan hari itu langsung ngasih uang biasa. Bisa, cuma sekali kan? Cuma sekali. Tapi kalau berkali-kali, wah ini sudah bukan lagi kita menolong ini kita sudah diporotin sama orang ini. Nah kita akan mulai seperti itu. Tapi peduli ya seperti itu Bapak Ibu. Tindakan yang dilakukan ada kemungkinan terus menerus berulang-ulang. Dan itu menjadi tantangan bagi kita sebenarnya. Coba Bapak Ibu bayangkan aja ya, kalau ada kerabat kita, keluarga dekat kita, keluarga sedarah dengan kita yang paling dekat. Kita kenal bahwa dia ini selalu saja menyusahkan. Ditolong sekali, ditolong 2 kali, berbuat lagi, ditolong 3 kali, berbuat lagi, terus berulang-ulang seperti itu. Sama saudara sedarah sedaging dengan kita aja kita udah mulai bisa lemah untuk itu. Nah kita hari mau belajar bagaimana kita bisa peduli seperti itu. Kita bisa melakukan sebuah tindakan yang terus menerus menolong orang lain. Itu namanya peduli. Jadi bukan hanya pemberian yang sekali, tetapi kita harus berkali-kali bahkan untuk menolong orang itu. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mau bicara tentang motivasi. Kita kembali dulu ke ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang membawa perempuan tadi yang kedapatan berbuat zina. Dia bawa kepada Yesus. Apa motivasinya Bapak Ibu? Alkitab bilang untuk mencobai Yesus. Jadi dia bawa orang yang bersalah ini bukan untuk jadi baik, tetapi untuk mencobai Yesus. Motivasinya udah salah gitu. Makanya peduli itu sangat perlu untuk didasari dengan kasih. Karena kalau motivasi kita salah, maka biasanya kita akan menuntut balik. Coba Bapak Ibu, berapa banyak kita yang mengalami peristiwa seperti ini? Kita itu udah baik sama orang, berkali-kali menolong orang lain, terus orang itu tidak pernah balas budi dengan kita. Bahasa lainnya begini, ini orang tidak pernah berterima kasih dengan kita. Kita sudah tolong dia, bukan hanya 1 kali 2 kali loh Pak. Udah berkali-kali saya tolong dia. Dia susah saya angkat kembali dia, pokoknya betul-betul saya tolong dia. Oh sekarang waktu dia berhasil Pak, ngelirik kami aja enggak. Gitu. Kalau kita enggak punya kasih, maka kepedulian kita itu menuntut balas.
Bayangkan ketika kalau Tuhan Yesus bilang, aku mengasihi engkau, tapi kamu harus mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan kasih agape itu. Peduli harus didasari dengan kasih. Orang-orang Farisi, ahli Taurat bawa kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Itu motivasinya dia. Tapi waktu Tuhan Yesus melihat perempuan ini, dia melihat perempuan itu sebagai satu pribadi yang harus dikasihi. Beda ya Bapak Ibu, lihat persepsi yang berbeda ketika orang Farisi membawa perempuan ini untuk mencoba Yesus. Tapi ketika perempuan ini Tuhan Yesus lihat, dia memandang perempuan ini sebagai orang yang harus dikasihi. Bukan dilempari batu, tapi harus dikasihi. Rasanya agak berat kalau kita mau mempraktekkannya di dalam kehidupan ini. Nah, karena itu kita butuh kasih. Kalau Bapak Ibu bilang, oh saya orang yang sabar. Saya itu bisa Pak sabar. Tapi ada orang lain bilang begini, hati-hati kemarahan orang sabar. Jadi orang sabar itu kalau marah, setan aja bisa takut. Orang juga bilang begini, sabar sih sabar, tapi sabar ada. Kan seperti itu, kita akan ngomong seperti itu untuk membuktikan bahwa saya ini nggak mampu. Manusia itu nggak mampu untuk peduli menolong orang lain itu terus menerus. Kalau sekali dua kali oke lah Pak. Tapi kalau terus menerus, apalagi yang ditolong ini, ditolong jatuh lagi, diangkat lagi, jatuh lagi, masuk kembali ke lubang yang sama. Kalau kita nggak punya kasih, kita akan berhenti Bapak Ibu untuk peduli dengan orang lain. Kalau kita nggak punya kasih Tuhan, kita akan berhenti. Nah karena itu ingat kembali ya, mata rantai tentang tema ini. Kita itu nggak bisa tekun kalau nggak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita hanya mengandalkan saya orang Kristen, saya orang percaya, saya yakin bahwa kita punya batas kesabaran. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk peduli dengan orang lain. Kenapa Yesus bisa peduli dengan perempuan ini? Bapak Ibu, secara umum kita tahu bahwa Allah itu kasih. Kita memahami itu. Tapi bagaimana kita menjelaskan siapa Yesus itu di dalam kasih? Saya ingin memberi contoh ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan mujizat 5.000 orang makan itu. Makan sampai kenyang, kemudian sisa 12 bakul. Makan sampai kenyang. Kalau makan aja mungkin oke lah. Tapi Alkitab bilang mereka makan sampai kenyang. Berarti roti dan ikan itu melimpah. Gitu ya, banyak gitu. 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan. Biasanya banyak laki-laki atau perempuan? Perbandingannya berapa? Saya dulu pernah dengar perbandingannya 9:1. Masa sih perempuan 9 laki-laki 1? Oke lah, kita nggak usah pelajari itu. Tapi kalau misalnya laki-laki yang dihitung 5.000 ditambah perempuan setengahnya aja, berarti 2.500. Sudah 7.500. Terus sama anak-anak kecil, ya anak-anak kecilnya anggaplah 1.000, berarti ya hanya 8.500. Ada yang pernah buat hajatan kasih makan 8.500 orang? Siapa yang menikah undang 5.000 orang? Undangan saya kalau nggak salah itu nggak sampai 1.000. Undangan saya nggak sampai 1.000. Itu biayanya juga kalau nggak salah ya zaman dulu itu tahun 2000 sudah puluhan juta lah, nggak sampai 1.000. Ada yang 2.000 orang waktu menikah undang 2.000 orang. Biasanya Pak kami itu kalau orang Toraja, sekampung aja disebut saudara. Itu kalau nggak diundang bisa marah. Gitu. Oke lah, diundang semuanya gitu. Pernah sampai 5.000 atau 1.000. Kalau misalnya 1.000 sekarang pernikahannya, saya sedikit banyaknya tahu karena menolong orang menikah. Biasanya kalau undangannya 1.000, semua biaya dengan tempat dan bla 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 sebagainya itu minimal lah 50 sampai 60 juta. 1.000. Jadi kalau misalnya 5.000 kalikan 5 ya Bapak Ibu. Segitu uangnya, banyaknya.
Tuhan Yesus bikin mujizat 5.000 orang makan. Itu bukan mujizat yang biasa. Itu mujizat yang besar loh Bapak Ibu. Bayangkan orang makan kayak Mas Andi kan makannya banyak. Kalau saya sedikit aja. Yang makannya banyak itu disiapkan makan sampai kenyang. Bayangkan itu. Makanya kalau tidak heran kalau kita lihat murid-murid Yesus bilang gini, masa kita harus membeli makan untuk semua orang ini? Ya itu pertimbangannya Bapak Ibu. Itu biayanya besar. Tapi di sisi lain ya Bapak Ibu Saudara, di balik kisah ini, waktu Yesus melihat orang banyak itu, Alkitab tuliskan gini, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan Yesuslah yang mendorong dia untuk dia mau memberi makan 5.000 orang itu. Dia percaya dan dia berdoa kepada Bapa. Makanya waktu murid-muridnya datang, Tuhan bilang begini, kamu yang harus kasih makan mereka. Mereka itu bukan orang kaya, murid-murid Tuhan Yesus. Jadi betapa luar biasanya belas kasihan itu ya Bapak Ibu. Nah kalau kita miliki itu, maka kita bisa peduli yang bolak-balik, yang terus-menerus itu. Yang menjengkelkan itu. Kalau kita punya kasih, kita bisa melakukannya. Mari yang pertama, dasari kepedulian kita dengan kasih. Kemudian yang kedua. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, jangan menghakimi. Ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu, mereka itu seperti polisi bagi kebudayaan mereka, bagi adat mereka. Nah saya memberi contoh yang mudah ya. Yang saya tahu kalau misalnya di Bali itu ada pecalang. Jadi kalau misalnya kayak Nyepi kemarin, itu kan pecalang yang jalan di sweeping lah. Yang lampunya masih nyala, mereka tegur. Jadi mereka yang menegakkan adat mereka, kebudayaan mereka. Nah sama seperti orang Farisi dan dan ahli Taurat. Mereka itu orang yang menegakkan aturan Taurat. Jadi ketika ada orang yang bersalah, mereka tangkap. Ada orang yang melanggar adat mereka. Adat ini dalam pemahaman Taurat ya Bapak Ibu. Karena kalau kita ngomong adat orang Yahudi, maka kita akan merujuk kepada Taurat. Orang yang melanggar Taurat itu merekalah yang menangkap kemudian membawa biasanya kepada imam besar untuk dihakimi. Dibawa kepada imam besar untuk dihakimi. Jadi mereka ini memang polisi bagi budaya mereka. Tapi sayangnya, walaupun ahli Taurat dan orang Farisi ini mendasarkan hukuman atau penghakimannya kepada perempuan ini dari Taurat. Kan dia bilang begini, dulu Musa perintahkan kepada kami, kalau ada yang kedapatan berzina, itu hukumannya dilempar batu. Itu mutlak ya Bapak Ibu. Mutlak itu artinya begini, dalam konteks dulu memang tidak ada hak asasi manusia. Jadi memang orang hidup dengan cara barbar itu biasa gitu. Jangan melihat, ih kok sadis. Ya dalam konteks kita sekarang kita bicara itu sangat sadis. Tapi dalam konteks pada masa itu biasa gitu untuk dilakukan. Jadi gak salah sebenarnya orang Farisi dan ahli Taurat ini bawa perempuan itu untuk dilempari batu. Itu gak salah Bapak Ibu. Gak salah. Karena memang hukumannya seperti itu. Apalagi begini. Kalau kita memperhatikan Alkitab itu, perempuan ini tertangkap basah. Gitu. Jadi kalau tertangkap basah mungkin dia sedang mandi jadi basah. Gitu. Ketahuan gitu ya, ketika melakukan kesalahan, ketahuan, dilihat oleh orang lain. Jadi kesalahannya itu udah fix benar. Gak bisa dibantah. Gak bisa lagi perempuan ini punya alasan. Oh enggak, enggak bisa. Namanya juga ketangkap basah. Artinya Bapak Ibu Saudara, kesalahannya benar, kesalahannya nyata, aturan mereka jelas. Harusnya dilempar batu perempuan ini. Harusnya dilempar batu.
Tapi apa yang Yesus katakan kepada orang-orang pada saat itu? Dia bilang sama mereka, kalau ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, lempari dia dengan batu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Begini, saya memberi keterangan di sini ya. Kita perlu mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi atau dirasakan, supaya kita tidak langsung menghakimi tanpa tahu alasan dibalik orang itu melakukannya. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara dengan hati yang penuh kasih menanyakan kepada orang yang berbuat salah, kenapa kamu lakukan itu? Apa alasannya? Saya memberi contoh ini, sama seperti tadi pagi. Dulu waktu kuliah Bapak Ibu Saudara, saya cuma sempat ikut 1 kali ya, ini karena teman kami yang buka pelayanan di Gang Doli di Surabaya. Itu kan Gang Doli kalau malam, wah etalasenya itu. Gitu. Tapi persekutuannya nggak malam. Ini persekutuan loh Bapak Ibu, bukan ibadah. Yang jadi jemaatnya PSK. Gitu. Siang-siang ini ya, bukan malam loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau lihat malam memang cantik, kalau lihat siang, wah ternyata mereka semuanya hancur. Gitu. Kita kan berpikir begini waktu lihat PSK. Apa yang ada di benak kita? Orang berdosa. Betul ya Bapak Ibu? Dengan dandanannya, ini orang gak benar, ini perempuan gak benar. Pasti kita punya konsep berpikir seperti itu. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, dalam persekutuan itu mereka tuh menangis menceritakan kenapa mereka ada di Gang Doli. Orang hanya lihat mereka sebagai perempuan yang kotor. Dan mereka tahu itu. Mereka tahu bahwa orang memandang mereka rendah. Mereka tahu itu. Tapi orang gak pernah tahu kenapa mereka ada sampai di situ. Dan orang gak pernah tahu kenapa mereka gak bisa pernah keluar dari situ. Kami diizinkan bikin persekutuan di situ Bapak Ibu. Kan mereka itu punya pengelolanya. Perempuan itu punya pengelolanya semuanya. Pengelolanya itu udah bilang, boleh ibadah di situ dengan yang Kristen. Satu aja syaratnya, gak boleh membuat mereka berhenti bekerja di Gang Doli. Bayangkan bagaimana pelayanan seperti itu. Terus pernah ada orang coba-coba dikejar Bapak Ibu. Ini sama preman yang jaga itu bisa dipukuli, bisa disiksa. Kita nggak pernah tahu. Yang ada di mata kita, ini perempuan yang gak benar. Ini perempuan yang berdosa. Kita kan melihat seperti itu. Kalau kita, di benak kita ada penghakiman seperti itu, saya yakin kita nggak akan pernah peduli. Saya yakin kita nggak akan pernah mau melakukan usaha apapun untuk membuat dia lebih baik. Karena kita sudah menghakimi orang ini. Tapi Pak, ini kan orang jelas-jelas salah. Iya, perempuan ini ketangkep basah. Nggak bisa dihindari lagi itu. Tapi Tuhan Yesus nggak menghakimi dia. Tuhan Yesus memandang perempuan ini sebagai pribadi yang berharga. Sebagai pribadi yang harus ditolong. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, kalau kita mau peduli dengan orang lain, jangan menghakimi. Karena kita nggak akan pernah bisa peduli. Kalau misalnya ngasih bantuan sekali, itu bisa. Tapi kalau peduli dengan orang, melakukan terus-menerus bantuan, nggak akan pernah bisa kalau kita menghakimi dia. Itu orangnya udah jahat betul. Aduh, itu pokoknya dikasih tahu. Bola balik orang lain kasih tahu, sampai mungkin Tuhan pun sudah kasih tahu dia Pak. Dia tidak pernah berubah. Tugas kita itu bukan menghakimi dia sebagai orang yang tidak berubah. Tugas yang diajarkan firman Tuhan untuk kita hanya memperdulikan dia. Hanya menolong dia. Tapi kalau kita sudah mulai biasa menghakimi, melihat orang, orang ini banyak tatonya pasti nakal. Orang ini rambutnya merah seperti ini, ini megaloman. Kita kan punya begitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau peduli dengan orang lain, jangan menghakimi dulu. Karena itu akan menghambat kita untuk kita peduli dengan orang lain. Itu menghambat kita menolong orang lain untuk jadi lebih baik. Kalau yang ada dalam pikiran kita menghakimi.
Nah kemudian yang ketiga, ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tahu perempuan ini berbuat salah karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat sudah bilang dia ketangkap basah untuk kedapatan berbuat salah. Dia kedapatan berzina. Tuhan Yesus tahu itu. Dan saya pun meyakini bahwa Tuhan Yesus tahu hukuman bagi perempuan yang kedapatan berzina itu adalah dilempari batu. Tuhan Yesus pasti tahu itu. Tapi Bapak Ibu, kita tahu kisah ini bahwa Tuhan Yesus tidak menghukum dia. Tidak menyuruh orang-orang yang ada di sekitar itu bilang, ayo kalau gitu ambil batu masing-masing dan kita lempari dia. Maka dilempari, dalam adat itu bukan dilempari sekali gitu. Jadi dilempari sampai mati. Itu hukumannya Bapak Ibu. Jadi hukum mati dengan dilempari batu. Coba aja Bapak Ibu Saudara ambil batu kecil segini, lempar kepalanya orang sekali. Sakitnya minta ampun. Oh dosa kepalanya lah, tangannya kah, kakinya kah, sakit minta ampun. Bayangkan orang yang dilempari batu sampai mati, itu sakitnya seperti apa? Sakit betul itu. Dan Tuhan tahu ini. Ini kalau dilempari batu sakitnya minta ampun. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu. Tuhan tidak suruh orang. Yesus tidak suruh orang untuk melakukan itu. Di ayat yang terakhir Bapak Ibu, ini yang saya bilang bahwa kita memang gak bisa kompromi dengan kesalahan, tapi kita harus tahu bagaimana kita bisa menolong orang lain. Di ayat yang ke-11, ayat yang terakhir, apa yang Tuhan Yesus bilang kepada orang itu? Kalau sebelumnya kita tahu ketika Tuhan Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa silakan lempari orang itu dengan batu. Terus tiba-tiba kan gak ada, orang pada pergi. Alkitab bilang begini, mulai yang dari tertua semuanya pergi. Nah kalau kita perhatikan itu ternyata semua orang di situ berdosa. Betul ya Bapak Ibu? Semua orang berdosa, bukan cuma perempuan itu toh. Semua orang berdosa. Makanya kita nggak bisa menghakimi orang berdosa karena kita pun berdosa. Coba Bapak Ibu bilang sama kanan kirinya, kamu juga? Gak berani Pak, saya bilang orang berdosa semua. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Coba perhatikan kata Tuhan Yesus di ayat yang terakhir itu Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, aku pun tidak menghukum engkau. Itu melanggar Bapak Ibu Saudara aturan orang Yahudi. Gak boleh harusnya. Tapi Tuhan bilang, aku tidak menghukum engkau. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang begini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menolong orang ini lepas dari hukuman. Kemudian dia berpesan kepada perempuan ini, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus melakukan sesuatu, menolong untuk orang itu mengalami perubahan. Bapak Ibu, hari ini ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kalau mungkin Tuhan ingatkan seseorang di dalam benak, dalam pikiran kita, orang yang harus kita tolong, walaupun orang itu menjengkelkan, orang itu sudah bolak-balik kita tolong, jatuh aja dalam hal yang sama. Coba hari ini mari kita lakukan lagi. Minta Tuhan penuhi kita dengan kasih untuk menolong dia. Karena tanpa kasih Tuhan kita gak akan mampu. Kesabaran kita itu hanya segini Bapak Ibu. Kita gak akan mampu. Hanya kasih yang membuat kesabaran kita itu unlimited. Gak ada batasnya. Hanya kasih yang mampu menolong kita. Kalau Tuhan ingatkan kepada kita, mari kita minta juga Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jadi peduli itu bukan hanya ada di dalam keinginan kita. Oh, saya ingin peduli dengan orang lain. Terus tindakannya apa? Apa tindakannya? Apa yang Bapak Ibu mau lakukan untuk peduli dengan orang lain? Saya berdoa, ya minimal kita berdoa. Berapa kali doakan dia? Ya kalau sudah 7 hari kami doakan, 7 hari 7 malam dia tidak berubah, ya sudah cukup. Doakan terus. Minimal kita lakukan itu.
Tapi mungkin masih banyak cara untuk kita bisa menolong orang lain. Lakukan sesuatu. Tema ini dibuat bukan hanya memenuhi pengetahuan kita. Tapi tema ini dibuat untuk kita melakukan sesuatu. Peduli dengan orang lain. Lakukan sesuatu tindakan. Saya nggak bisa bilang tindakan itu apa ya Bapak Ibu. Mungkin Tuhan taruh dalam diri Bapak Ibu untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Mari kita simpulkan. Kepedulian yang benar lahir dari kasih. Tanpa memilih siapa yang layak menerimanya dan tanpa mengharapkan balasan. Kepedulian juga harus diwujudkan dalam tindakan untuk menolong orang lain berubah menjadi lebih baik. Semoga Tuhan memampukan kita untuk kita menolong orang lain Bapak Ibu. Dan Tuhan akan membuat kita penuh dengan kasih untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.